Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Sebelumnya Mata Ketiga pernah membahas tentang peramal dalam mimpi, atau juga dikenal sebagai Nabi Amerika. Dia adalah Edgar Cayce yang terkenal. Dalam keadaan tidur, Cayce tidak hanya dapat menerawang ribuan mil jauhnya, bahkan dapat melakukan perjalanan waktu, melihat hubungan antara kehidupan masa lalu dan masa kini seseorang, sehingga dapat menafsirkan akar penyebab penyakit atau kemalangan dalam kehidupan sekarang. Banyak orang yang sakit menahun menjadi sembuh karenanya. Resep yang diberikan oleh Cayce seringkali hanya meminta pasien mengubah konsep tertentu dalam pikirannya. Hari ini Mata Ketiga akan membahas tentang tafsir perjalanan hidup Cayce yang lebih ajaib. Sebagai sosok manusia Atlantis, ia mengungkapkan sebab mengapa Atlantis, peradaban prasejarah yang sangat maju ini, hancur dalam semalam. Mungkin sebagian teman-teman sedikit banyak sudah tahu tentang Atlantis dalam buku-buku sejarah dari berbagai sumber yang dijelaskan secara rinci dalam dialog Plato. Namun tahukah Anda, ketika Cayce ratusan kali menafsirkan peradaban Atlantis, para ahli membuktikan bahwa Cayce tidak pernah membaca buku karya Plato. Tetapi fakta-fakta dasar yang dia sebutkan sangat sesuai dengan catatan Plato, dan bahkan beberapa detailnya juga sesuai. Bedanya, perspektif hipnotis tentang Atlantis yang dilakukan Cayce selama 20 tahun jauh lebih detail daripada yang dijelaskan Plato. Dan ini semakin meningkatkan keyakinan bahwa Atlantis memang pernah eksis di masa lalu. Lalu apa yang dikatakan Cayce? Deskripsi Plato dalam dialog. Sebelum mengungkapkan tafsir mimpi Cayce, kita jelaskan dulu secara singkat tentang bagaimana filsuf Yunani Plato menggambarkan dua dialog terakhir yang dia tinggalkan di tahun-tahun terakhirnya. Critias dan Timaeus adalah salah satu catatan paling berharga yang diakui secara umum tentang Atlantis sejauh ini. Plato berkata, sekitar 9.000 tahun sebelum Solon, di seberang pilar Hercules Selat Gibraltar, ada sebuah pulau besar. Dari sana Anda bisa pergi ke pulau-pulau lain. Dan di seberang pulau-pulau itu ada sebidang daratan yang dikelilingi oleh laut. Itulah kerajaan Atlantis. Solon adalah salah satu dari 7 orang bijak Yunani kuno, seorang negarawan, reformis dan penyair terkenal, dan nenek moyang keluarga Plato. Dalam catatan dialog Plato disebutkan bahwa Solon menyebut Atlantis dalam dialog dengan seseorang pendeta Mesir tua selama perjalanan ke luar negeri. Pendeta tua itu menggambarkan bahwa kerajaan Atlantis memiliki sumber daya alam yang melimpah dan unik, dengan emas dan perak di mana-mana, membangun kota dengan tembok tembaga dan dinding besi, dan memerintah wilayah yang luas. Belakangan, Atlantis diterjang gempa bumi dahsyat dan banjir besar, hingga dalam semalam, orang-orang yang suka berperang terkubur hidup-hidup, dan Atlantis pun tenggelam ke dasar laut ketika itu. Solon kemudian menulis cerita tentang apa yang dia dengar dari para pendeta Mesir dan menceritakannya kepada dunia. Pendeta Mesir mengatakan kepada Solon bahwa menurut sejarah Mesir kuno, Atlantis tenggelam sekitar 9.000 tahun yang lalu. Karena Solon hidup pada sekitar 600 sebelum Masehi, diperkirakan kehancuran terakhir Atlantis adalah sekitar 10.000 sebelum Masehi. Kesaksian Cayce, sang nabi tidur dari Amerika. Cayce mencatat hampir 15.000 penafsiran melalui hipnosis dalam sepanjang hidupnya. Dia dapat menerawang masa lalu seseorang, maju mundurnya kehidupan masyarakat, dapat memprediksi masa depan dan masyarakat di masa mendatang. Misalnya, Cayce pernah secara akurat memprediksi awal dan akhir dari 2 perang dunia, krisis ekonomi Amerika tahun 1929, kemerdekaan India, pembentukan negara Israel. Beberapa dekade kemudian, Rusia meninggalkan komunisme, membangun sistem sosial baru dan prediksi lainnya. Prediksinya itu kemudian satu persatu menjadi kenyataan. Cayce memiliki kesan yang dalam tentang Atlantis, peradaban prasejarah legendaris yang tenggelam di Samudra Atlantik, dan itu juga merupakan tipikal dari perspektifnya. Selama hidupnya, ia membuat ratusan perspektif melalui hipnosis tentang peradaban kerajaan Atlantis dan mencatatnya secara rinci. Dari sudut pandang Cayce, Atlantis meliputi benua yang luas, dari Teluk Meksiko, Laut Karibia di barat, dan Laut Mediterania di timur.
Casey menuturkan bahwa karena nafsu ekspansi Atlantis, manusia mulai menyalahgunakan teknologi dan sumber daya alam yang menyebabkan 3 bencana besar pada Atlantis. Atlantis katanya pada awalnya adalah orang-orang yang damai. Perkembangan fisik mereka sangat cepat karena mereka menyadari bahwa mereka hanya bagian dari keseluruhan. Jadi segala sesuatu yang diperlukan untuk tubuh hanya diambil dari alam. Mereka dapat melakukan perjalanan melalui kekuatan pikiran serta fisik dan dapat memindahkan tubuh mereka sendiri dari satu titik di alam semesta ke tempat lain. Artinya mereka bisa pergi kemana saja melalui kekuatan pikiran, tanpa perlu pesawat atau kapal sudah tiba di tempat yang dituju. Ini sekilas terdengar fantastis dan sulit dicerna akal sehat manusia sekarang. Orang-orang Atlantis memiliki sejenis batu kristal yang dapat digunakan untuk menyelaraskan segala sesuatu dari alam semesta. Namun sayangnya, orang-orang Atlantis akhirnya mengalihkan batu kristal gaib yang digunakan untuk pembangunan ini menjadi senjata penghancur massal. Kekuatan batu kristal yang tak terkendali mengguncang lingkungan planet dan getaran lempeng, kutub berbalik, dan malapetaka pertama yang menghancurkan wilayah mereka terjadi sekitar 50.000 sebelum Masehi. Ketika itu, sebagian dari Atlantis tenggelam ke dasar laut, dan kehancuran itu memisahkan benua Atlantis menjadi 5 pulau. Bencana besar kedua terjadi lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Letusan gunung berapi, gempa bumi dan perubahan kutub kali ini membuat Atlantis hanya tersisa 3 pulau. Bencana dahsyat terakhir terjadi sekitar tahun 10.700 sebelum Masehi. Pulau terakhir dan terbesar Atlantis, Poseidia, akhirnya tenggelam sepenuhnya ke Samudra Atlantik. Para peneliti menegaskan bahwa Casey sama sekali tidak pernah membaca 2 buku tulisan Plato, tetapi interpretasi dan periode hilangnya Atlantis terakhir sesuai dengan yang disebutkan oleh pendeta Mesir dalam dialog Plato. Casey, Atlantis akan ditemukan kembali pada tahun 1968. Pada tahun 1967, seorang pilot dari sebuah maskapai penerbangan Amerika yang tidak disebutkan namanya melihat kuil kuno muncul hanya beberapa mil dari lokasi yang diprediksi oleh Edgar Casey. Setelah tim arkeolog mendeteksi dinding setebal 30 cm, itu tampak seperti fondasi sebuah bangunan. Benar saja, pada 2 September 1968, Dr. Manson Valentin yang menjelajahi Bimini Road menemukan sebuah piramida kuno dan dermaga yang teronggok di kedalaman dasar laut Bimini Utara. Selanjutnya di bawah laut sana, ditemukan lebih banyak batu dengan ukuran, ketebalan dan bentuk yang tidak sama, serta bangunan-bangunan batu besar yang tampak seperti jalan, dermaga, tembok kota yang runtuh, dan sebuah jembatan bersayap ganda. Jelas itu pelabuhan dan sisa-sisa arsitektur kota besar dan luas yang tenggelam sejak lama. Bentuk mereka sangat mirip dengan situs pilar batu prasejarah di Peru dan tembok kota megalitik. Situs ini menunjukkan sebuah kota peradaban kuno yang hebat. Berapa lama sejarah situs itu ditinggalkan? Berdasarkan fosil akar bakau yang menempel pada struktur tersebut, para peneliti menyimpulkan setidaknya berusia 12.000 tahun sejarahnya. Meski digerogoti dengan sejarah yang begitu panjang, namun tembok ini mampu melawan erosi gelombang laut dan terjangan angin topan serta hujan lebat. Bangunan-bangunan yang terendam di dasar laut ini padat dan megah dengan jalan-jalan batu yang lebar dan datar. Para peneliti berspekulasi dari berbagai indikasi bahwa reruntuhan ini kemungkinan adalah situs peradaban kuno yang legendaris, Atlantis. Interpretasi Casey tentang peradaban Atlantis kembali terbukti oleh peristiwa aneh hampir 20 tahun pasca kematiannya. Pernyataan mengejutkan dari bocah duyung. Berawal dari pengungkapan seorang ilmuwan Rusia tentang manusia ikan, dikatakan bahwa pada tahun 1960-an, ketika kapal pengintai Soviet sedang melakukan misi pencarian bom nuklir di lepas pantai Kuba, tetapi secara tidak sengaja menemukan anak manusia ikan. Saat itu, kapal Soviet ini membawa kawanan ilmuwan dan ahli militer sedang mencari kapal kargo Soviet yang ditenggelamkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1962. Kapal itu konon katanya membawa hulu ledak nuklir. Salah satu ilmuwan, sebut saja Dr. Vinok, yang berada di kapal tersebut adalah ilmuwan senior di Akademi Ilmu Pengetahuan Lenin Uni Soviet. Menurut gambaran Dr. Vinok,
Kapal mereka tiba di lokasi tenggelamnya kapal kargo. Agar bisa melihat dengan lebih jelas dan akurat lokasi tenggelamnya kapal, mereka meletakkan kamera bawah air dan bergerak menyusuri dasar laut. Tiba-tiba sesosok bayangan hantu muncul di depan kamera. Orang-orang menatap ternganga layar kamera dengan tak berkedip, nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depan mata. Ya, benar, monster itu adalah seekor ikan, tapi lebih mirip sesosok anak kecil, memiliki insang dan sisik di kulitnya. Dia berenang ke kamera, menatap kamera dengan nakal, tapi kemudian melompat menjauh. Anggota tim yang masih terperangah pun seakan lupa dengan misi awalnya. Satu-satunya yang dipikirkan saat itu adalah menangkapnya. Mereka memasang film percobaan untuk menangkap makhluk bawah laut di dasar laut dan memantaunya dengan kamera. Tak lama kemudian, bocah manusia berwujud ikan itu pun terperangkap dan ditangkap oleh awak kapal. Anehnya saat terperangkap ia menyembulkan kepalanya dari air dan berkata, "Saya dari Atlantis, tolong lepaskan saya." Dr. Vinok terperanjat dan nyaris jatuh pingsan mendengar bocah itu berbicara. Beberapa jam berikutnya, tim peneliti bernegosiasi dengan bocah itu. Asalkan dibebaskan, ia bersedia menjawab pertanyaan apapun. Jika mereka mengingkari janji, maka Uni Soviet akan ditimpa bencana. Menurut cerita si bocah, Atlantis membentang dari benua Afrika dan Amerika Selatan jutaan tahun yang lalu, tetapi belakangan perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Agar dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, penduduk Atlantis berevolusi menjadi insang dan sisik dengan usia hidup rata-rata lebih dari 300 tahun. Kini dengan populasi sekitar 3 juta, mereka tinggal di dasar laut, kota marmer dan terumbu karang. Bocah duyung itu juga mengaku bahwa orang Atlantis terkadang akan menyamar sebagai manusia dan secara teratur pergi ke darat untuk berbaur dengan orang banyak untuk mengamati perkembangan peradaban manusia saat ini. Para ilmuwan dan pejabat Soviet tentu saja pada akhirnya mengingkari janji mereka. Bukannya mengembalikan bocah duyung ke laut, mereka membawanya kembali ke pangkalan penelitian rahasia di Laut Hitam Soviet Rusia untuk penelitian. Sadar tertipu, makhluk itu pun diam, tidak lagi bicara. Kebetulan tidak lama kemudian, Uni Soviet mengalami perubahan besar dan akhirnya bubar. Dokumen sebelum Masehi dan cenayang abad ke-20 melihat melalui kekuatan gaib Pub Nivasanusati yang dapat melihat masa depan dan masa lalu seseorang. Kebetulan penemuan bangunan di bawah laut dan pernyataan bocah duyung, tampaknya cukup banyak informasi yang menunjukkan bahwa Atlantis mungkin memang benar-benar pernah eksis. Namun tak disangka, peradaban Atlantis yang sangat maju hancur dalam semalam, dan sebab dibaliknya mungkin layak untuk kita renungkan. Ketika orang-orang secara membabi buta memahami makna kehidupan dari dunia material secara objektif, sementara mengabaikan peningkatan esensi batin dan tingkat spiritual manusia, dan ketika moralitas sosial merosot, orang-orang tanpa henti mengejar nafsu material, serta secara membabi buta mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengabaikan konsekuensinya, akankah juga akan seperti Atlantis nasibnya? Suatu saat juga akan memicu pada akhir dunia karena perusakan lingkungan hidup. Apakah kita akan mengulangi kesalahan dari para pendahulu kita? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.